Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Ikhwata iman, hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada kita. Di kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan dan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih menjadi sebuah musibah, masih menjadi ujian yang bukan hanya tingkat lokal, bukan hanya tingkat nasional, bahkan tingkat global, bahkan hampir seluruh dunia, hampir seluruh negara menghadapi problem yang sama. Doa kita mudah-mudahan virus ini bisa segera ditangani, mudah-mudahan virus ini bisa segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwata iman rahimakumullah, di kesempatan pada malam hari ini kembali kami melanjutkan apa yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu tentang kita selaku seorang muslim, kita selaku orang yang beriman diberikan tuntunan untuk hidup berjamaah sebagaimana tuntunan dari Allah dan Rasul-Nya. Hidup berjamaah selain ini menjadi sebuah tuntunan syar'i, pada dasarnya ini juga adalah sebuah fitrah. Ini juga adalah sebuah naluri yang dimiliki oleh kita manusia, bahkan juga mungkin beberapa makhluk hidup, sehingga kita senantiasa memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Kita sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup bersama-sama. Walaupun di dalam kehidupan kita ada sesuatu yang istimewa, ada sesuatu yang berharga, tetapi hidup secara bersama-sama jauh lebih berharga dari apapun benda-benda yang berharga tersebut. Maka jika misalkan ditawarkan kepada para bapak dan ibu dijadikan sebagai orang yang paling kaya di dunia, dijadikan sebagai orang yang memiliki harta yang tidak terbatas, tetapi hidup seorang diri, tidak usah di dunia ini, di Jakarta, tinggal di Jakarta, silahkan tinggal di istana, silahkan mal-mal itu menjadi milik pribadi, jalan milik pribadi, tapi tinggal sendirian, pasti tidak enak, pasti tidak betah. Atau memiliki pangkat tertinggi, memiliki jabatan tertinggi, tetapi itu juga sendiri, itu juga pasti adalah sesuatu yang tidak mengenakan, karena secara naluri kita adalah makhluk sosial yang senantiasa hidup secara bersama-sama, hidup berkelompok dan hidup bermasyarakat, sehingga kita selalu mencari tempat tinggal, mencari tempat hidup di mana di sana ada orang lain. Tidak mungkin kita lalu mencari tempat
yang tidak memiliki tetangga. Kita mencari tempat yang hanya kita saja, apakah itu di tengah hutan, di tengah laut, itu tidak mungkin. Kita selalu akan mencari tempat-tempat yang bisa bermasyarakat, bisa berkumpul bersama-sama. Itu adalah nalurinya. Tetapi dari sisi yang lain, sesungguhnya agama kita, agama Islam, itu memberikan tuntunan tentang hidup bersama-sama, tentang hidup bermasyarakat, tentang hidup berjamaah. Sudah diberikan pengertian kepada kita bahwa yang disebut dengan jamaah, kalau berdasarkan secara istilah bahasa, al-adadul katsiru minan nas, berkumpulnya banyak orang, atau orang berkumpul bersama-sama, ada beberapa orang di dalamnya. Secara bahasa itu sudah bisa disebut sebagai sebuah jamaah. Kalau secara bahasa yang lain, yang berdasarkan dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kadang-kadang jamaah ini disebut sebagai, yang dimaksud dengan jamaah di sini, yang dimaksud adalah jamaah solat. Ada imam, ada makmum, maka itu sudah bisa disebut sebagai jamaah. Jadi walaupun hanya berdua, itu sudah bisa disebut sebagai jamaah. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-salatul jamaah, salat berjamaah ini cukup dua saja sudah bisa disebut sebagai salat jamaah, apalagi lebih dari dua. Lalu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan di dalam hadisnya yang lain bahwa yang disebut dengan jamaah itu dapat diartikan sebagai sebuah rombongan, di mana disebutkan di dalam salah satu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika al-jamaah, sebuah rombongan, lalu bertemu dengan rombongan yang lain, salah seorang di antara rombongan tersebut mengucapkan salam, dan salah seorang dari rombongan yang ketemu tersebut juga menjawab salam, maka itu sudah cukup. Tidak perlu sampai keseluruhan orangnya, satu saja itu sudah cukup. Maka yang disebut di sini adalah rombongan. Lalu yang berikutnya juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan tentang firqah, tentang perpecahan-perpecahan yang terjadi baik pada kaum Yahudi, Nasrani, termasuk kepada umatnya, maka keseluruhannya dari 73 golongan tersebut masuk neraka illa wahidatan wahiyya al-jamaah. Jadi firqah itu kata Rasul yang akan terjadi pada umat Rasul itu akan masuk neraka semuanya kecuali satu, dan itu adalah al-jamaah. Dan kata Rasul, apa itu al-jamaah? Ma ana alaihi wa ashabi, yaitu siapa saja yang berpegang teguh terhadap prinsip-prinsipku, prinsip-prinsip yang aku ajarkan, kata Rasul, dan juga para sahabat, maka itulah al-jamaah yang akan selamat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga yang keempat yang dapat dikatakan sebagai al-jamaah adalah kumpulan umat Islam, di mana mereka mengangkat seorang pemimpin atau amir, itu bisa disebut sebagai al-jamaah. Nah, al-jamaah ini kalau secara bahasa artinya kumpulan orang. Jadi yang disebut dengan al-jamaah ini kalau orangnya banyak, atau kalau misalkan dilihat seperti dalam pelaksanaan sholat, dua orang saja itu sudah bisa disebut sebagai al-jamaah, sebagai sholat berjamaah. Maka ketika kita melihat secara bahasa kaitannya dengan kuantitas, dengan jumlah, tapi ternyata menurut penjelasan beberapa sahabat seperti Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud, bahwa al-jamaah itu bukan hanya sekedar kaitannya dengan jumlah. Jadi kalau secara bahasa kaitannya dengan jumlah, tapi kata Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud itu tidak kaitannya dengan jumlah. Karena kata Ali bin Abi Thalib, al-jama'atu wallahi mujama'atun ahlul haqqi wa in kullu wal firqatu mujama'atu ahlil batili wa in katharu. Al-jama'ah itu kata Ali bin Abi Thalib, demi Allah, dia adalah kumpulan orang-orang yang berada di dalam hak, di dalam kebenaran walaupun jumlahnya sedikit. Sedangkan firqah adalah kumpulan orang-orang batil sekalipun pengikutnya banyak.
Maka ini adalah sebuah gambaran untuk kita bahwa sesungguhnya kalau kaitannya dengan jamaah di sini, walaupun sedikit, tapi dia berada di atas jalan kebenaran, jalan yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma'ana alaihi washabi, jalan yang berada pada jalan-jalan Quran dan Sunnah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul bahwa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah tidak akan tersesat selama-lamanya, maka sesungguhnya dialah yang disebut sebagai sebuah jamaah. Tetapi manakala ada sekumpulan orang, walaupun dia jumlahnya banyak, ratusan, ribuan, bahkan jutaan, tetapi kalau dia adalah ahlul batil, berada pada jalan-jalan kebatilan, jalan-jalan keburukan, maka sesungguhnya dia bukan al-jamaah tetapi al-firqah. Dia adalah kelompok-kelompok, dia adalah golongan-golongan yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak termasuk yang akan selamat. Yang selamat adalah al-jamaah walaupun jumlahnya sedikit. Lebih menarik lagi ketika Ibnu Mas'ud menyampaikan bahwa man kana 'alal haqqi fa huwa jama'atun wa in kana wahidan. Orang yang berada di dalam hak, sama seperti yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, orang yang berada di dalam hak, maka itulah al-jamaah sekalipun dia seorang diri. Jadi ketika memahami jamaah ini sebagai sebuah istilah syar'i, maka kaitannya bukan lagi berkaitan dengan jumlah. Kalau secara bahasa jamaah ini kaitannya dengan jumlah. Karena kalau tidak banyak bukan jamaah namanya. Tetapi dalam istilah syar'i sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, walaupun seorang diri, tetapi manakala dia berada pada jalan-jalan kebenaran, berada pada jalan yang hak, maka dialah yang disebut dengan jamaah. Sehingga kita tidak perlu lalu melihat bahwa orang-orang yang jumlahnya banyak, bahwa dialah yang disebut dengan al-jamaah. Yang jumlahnya sedikit itu bukan al-jamaah, tidak. Kriteria al-jamaah atau tidak al-jamaah yang dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana satu-satunya yang akan selamat, kaitannya adalah al-haq, kaitannya adalah kebenaran. Kebenaran ini kaitannya adalah ma'ana alaihi washabi kata Rasul, dan kaitannya juga adalah berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepeninggal beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sudah memahami tentang makna dan hakikat al-jamaah, maka sesungguhnya hidup berjamaah ini sebenarnya bagaimana dalam agama kita. Karena di dalam agama kita itu hukum itu ada 5. Yang pertama ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, dan ada yang mubah. Wajib ini artinya dilaksanakan akan mendatangkan pahala dan ditinggalkan berdosa. Ini wajib, berarti ini harus dilaksanakan. Karena kalau tidak dilaksanakan berdosa, dan kalau dilaksanakan ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sunnah, manakala dilaksanakan, manakala dilaksanakan itu mendapatkan pahala, tetapi jika ditinggalkan itu tidak berdosa. Haram, kebalikan dari wajib, manakala dia dilaksanakan akan mendapatkan dosa, ditinggalkan dapat pahala, karena memang sesuatu yang sangat-sangat buruk yang haram ini. Sementara yang makruh, manakala ditinggalkan ada pahala, tetapi jika dilakukan itu tidak berdosa. Sementara yang mubah itu dilaksanakan atau ditinggalkan tidak mendatangkan pahala dan juga tidak mendapatkan dosa. Nah, sekarang hidup berjamaah ini pada posisi yang mana? Kebanyakan di antara kita mungkin memahami bahwa hidup berjamaah ini mubah gitu. Jadi mau berjamaah silakan, tidak juga tidak apa-apa, tidak ada kaitannya. Ada yang memandang seperti itu. Ada juga yang memandang bahwa berjamaah ini hukumnya sunnah. Ya, kalau ikut berjamaah maka ini mendapatkan pahala, tapi jika tidak berjamaah ya tidak apa-apa gitu.
Tetapi ada juga yang memandang bahwa hidup berjamaah ini hukumnya wajib. Kalau diikuti, dilaksanakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan berarti berdosa. Ini pada posisi mana? Nah, maka mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kalian dan jadilah di antara kalian ummatun, satu umat, yad'una ilal khair, yang menyeru kepada kebajikan, kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh, memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 104. Kalau kita lihat di dalam firman Allah ini, wal takum minkum, ada sebuah perintah. Jadilah di antara kalian menjadi satu umat, ya, menjadi satu umat, sehingga di sini ada perintah kita menjadi satu umat. Kira-kira yang dimaksud dengan minkum ini siapa? Apakah minkum ini seluruh manusia? Apakah minkum di sini orang-orang yang beriman? Apakah minkum di sini orang-orang Indonesia? Siapa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala minkum? Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman itu diperintahkan ummatun, menjadi satu umat, menjadi satu kesatuan. Tidak lalu umat ini berjalan masing-masing, bercerai-berai, yang satu ke sana, yang satu ke sini, tidak beraturan. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi satu umat, yang satu umat ini akan saling menyuruh kepada kebaikan. Jadi bukan hanya sekedar menjadi umat saja, tidak sekedar menjadi satu umat saja, tidak hanya bersatu saja, bukan hanya bergabung saja, tetapi ada nilai-nilai dasar yang harus ada pada umat tersebut. Yang pertama adalah yad'una ilal khair, menyeru kepada kebaikan. Maka kebaikan ini menjadi salah satu tonggak ketika kita menjadi satu umat. Jangan lalu kita bersatu di dalam keburukan. Umat ini disuruh bersatu untuk kebaikan. Walaupun kadang-kadang Pak ya, kita melihat biasanya kalau berkumpulnya untuk keburukan, ini kadang-kadang solidaritas kita itu tinggi sekali gitu. Jadi kalau misalkan teman itu teman ngerokok gitu, atau teman main gaple, atau teman minum, itu biasanya solidaritasnya itu luar biasa, sangat tinggi. Ini juga umat gitu, ini juga bersatu. Tetapi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersatu, kita menjadi satu umat di dalam kebaikan. Yad'una ilal khair. Sehingga ya tidak diperintahkan juga buat kita ketika kita bersatu yad'una ilal sayyi'at, kepada keburukan. Kita diperintahkan untuk yad'una ilal khair, saling menyeru, saling mengajak dalam kebaikan. Diajak untuk sama-sama melaksanakan ibadah sholat, diajak sama-sama untuk ngaji, diajak sama-sama untuk belajar. Yad'una ilal khair, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Selain menyuruh kepada kebaikan, juga ya, ya'muruna itu memerintahkan. Jadi bukan sekedar mengajak, tetapi sudah memerintahkan bil ma'ruf, kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan, kepada kemaslahatan, wa yanhauna 'anil munkar, dan juga mencegah dan juga melarang dari perbuatan-perbuatan mungkar.
Maka ini adalah titik poin yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita bersama-sama di dalam kebaikan, kebaikan kita tidak dilakukan orang per orang, tidak dilakukan sendiri-sendiri. Ini juga yang akhirnya menjadi sebuah turunan bahwa ketika kita melaksanakan sholat, sholatlah dalam sebuah kesatuan, sholatlah berjamaah, sholatlah bersama-sama. Ketika melaksanakan zakat, mengeluarkan zakat juga demikian, melaksanakan ibadah haji dan umroh juga demikian. Apalagi dalam hal-hal tertentu yang itu kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat. Maka diperintahkan kepada kita agar ikatan ini semakin kuat, hubungan ini semakin kuat. Maka di dalam kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ya, kita sebagai orang beriman, orang mukmin, kita bersyahadat, kita melaksanakan ibadah sholat, kita mengeluarkan zakat, melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan ibadah haji. Lanjutannya adalah juga hal-hal tersebut kita lakukan secara bersama-sama. Kita lakukan secara berjamaah, kita menjadi sebuah kesatuan ummah, kesatuan umat. Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka setelah kita memahami tentang jamaah, pengertian jamaah, di sini ada yang menarik dari kata ummah. Karena perintah awal di sini ini adalah menjadi satu umat. Adakah kaitannya pengertian umat di sini dengan jamaah? Di dalam tafsirnya Imam Al-Maraghi, dalam tafsir Al-Maraghi disebutkan oleh beliau bahwa al-ummatu al-jama'atul mu'allafatu min afradin lahum rabitatun tadummuhum wa wihdatun yakununa biha kal a'dha'i fi binyatis syakhsi. Umat ialah kumpulan atau kelompok yang terdiri dari beberapa individu yang memiliki ikatan dan kesatuan yang gerak langkahnya bagaikan anggota badan dalam tubuh manusia. Jadi kata Al-Maraghi ini juga sama seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa mukmin itu dengan mukmin yang lainnya kal jasad. Jadi seperti anggota tubuh. Tapi yang ingin dijelaskan oleh Imam Al-Maraghi di sini adalah bahwa kesatuan ummah kita tidak hanya sekedar bersama-sama. Kita tidak hanya sekedar berkumpul, kita tidak hanya sekedar bergerombol. Tetapi di sini ada sebuah ikatan. Seperti jasad kita, tubuh kita, di sebelah kanan ada tangan kanan, di sebelah kiri ada tangan kiri, di bawah sebelah kanan ada kaki kanan, di bawah kiri sebelah kiri ada kaki kiri, di atas ada kepala. Ini adalah anggota tubuh, ya. Anggota tubuh yang fungsinya berbeda-beda, bentuknya berbeda-beda, tapi ada ikatan di sini, ya. Ada ikatan, ada yang menghubungkan. Ada kulit yang menghubungkan, ada tulang yang menghubungkan, ada daging yang menghubungkan, ada aliran darah yang menghubungkan, ada saraf yang menghubungkan. Maka hidup berjamaah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Maraghi itu seperti itu, gitu. Jadi ketika misalkan terluka bagian salah satu anggota tubuh kita, contoh di bagian ini terpotong, maka darah yang akan keluar itu bukan hanya darah yang di tangan, tapi mungkin darah dari bagian anggota tubuh yang lain itu akan keluar sehingga seseorang bisa mati karena kehabisan darah. Ketika juga salah satu bagian tubuh kita terkena sesuatu, maka yang akan merasakan sakit bukan hanya tangan saja, tetapi bagian-bagian tubuh yang lain juga akan merasakan sakit. Maka ini yang disampaikan oleh Al-Maraghi. Lalu yang berikutnya juga Syekh Muhammad Abduh itu di dalam tafsir Al-Manar menyebutkan fal murad bil ummah allati tuqimuhal ummatu lidzalika ma yu'abbiru anhu fil urfi hadzal asri bil jam'iyah. Ada pemahaman bahwa
jamaah itu seperti pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pucuk pimpinan dan umat Islam lalu mengikuti kepemimpinan Rasul. Ada pemahaman juga bahwa jamaah itu bahwa adalah pada masa Khulafaur Rasyidin, lalu juga pada kepemimpinan Islam, termasuk di dalamnya terakhir adalah Turki Utsmaniyah, di mana kepemimpinan tersebut mengayomi seluruh umat Islam yang ada di dunia ini. Tetapi pada kenyataannya pada hari ini tidak ada lagi kepemimpinan itu. Ya, tidak ada lagi kepemimpinan itu, tidak ada lagi pemimpin Islam yang diakui oleh seluruh dunia. Baik di Indonesia maupun di negara-negara yang lain, sekarang umat Islam ini terbentuk pada wilayah negara-negara tertentu. Maka bagaimana kita melaksanakan hidup berjamaah? Bagaimana kita melaksanakan sebagai ummah sebagaimana perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka kata Syekh Muhammad Abduh di dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan umat di sini adalah yang didirikan untuk hal itu ialah yang sekarang terkenal dengan sebutan jam'iyah. Jadi kata Muhammad Abduh, ya, sebagai seorang tokoh pembaharu dari Mesir, menyampaikan bahwa ketika sudah tidak ada lagi kepemimpinan tunggal umat Islam yang itu lalu mengayomi dan dipatuhi oleh seluruh umat Islam, Islam ini lalu berdiri pada negara masing-masing. Arab Saudi punya raja sendiri yang diurusi adalah negaranya, Mesir adalah negara sendiri, Indonesia adalah negara sendiri, Malaysia adalah negara sendiri. Nah, maka kata Muhammad Abduh, yang dimaksud di sini adalah jam'iyah, yaitu organisasi. Nah, maka salah satu bentuk kita hidup berjamaah dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi seperti sekarang ini, maka kita bisa berjamaah dengan jalan berjam'iyah. Jam'iyah itu artinya organisasi. Banyak sekarang organisasi di Indonesia. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Al-Wasliyah, ada Matlaul Anwar, dan banyak sekali organisasi-organisasi yang ada di Indonesia. Lalu organisasi mana yang kita bisa ikuti? Organisasi seperti apa yang kita bisa ikuti? Karena kenyataannya juga di antara organisasi-organisasi tersebut ada juga yang termasuk di antara aliran-aliran sesat. Ada organisasi yang mengajarkan ingkarus sunnah. Dia hanya berpegang kepada Al-Quran saja, tetapi terhadap sunnah itu tidak diterima. Kenapa? Karena sunnah ini bukan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, redaksinya masih redaksi Nabi Muhammad. Kenapa? Karena sunnah ini dikodifikasinya belakangan, dan tidak ada jaminan seperti Al-Quran bahwa kalau Al-Quran itu mutawatir dan sudah pasti kebenarannya. Hadis masih ada yang palsu, masih ada yang doib dan sebagainya. Ada yang mengajarkan seperti itu. Ada juga ajaran-ajaran yang lain. Sehingga organisasi apa yang kita bisa ikuti dalam rangka bentuk kita hidup berjamaah dalam kondisi seperti sekarang? Organisasi yang seperti apa? Maka kita kembali lagi sebagaimana penjelasan para sahabat seperti Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud, bahwa kalau kita mau mendapatkan gambaran tentang hidup berjamaah, bukan persoalan banyaknya, bukan persoalan jumlahnya, tetapi lihat yang mana yang ada pada jalan yang hak, pada jalan kebenaran. Organisasi yang mengambil jalan ma'ana alaihi wa ashabi, yang kembali kepada tuntunan Rasul dan para sahabatnya, kembali kepada apa yang disampaikan oleh Rasul, bahwa dua hal yang aku tinggalkan yang ini akan menjadi penuntun kebenaran, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kita mengikuti organisasi yang mengajarkan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, maka ini adalah penjelasan dari tafsir Al-Manar, bahwa saat ini kita tidak ada kepemimpinan tunggal umat Islam, sehingga kita bisa dapat menjalani hidup berjamaah itu dengan cara berjam'iyah atau berorganisasi. Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat 104.
Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la yahillu li salasatin yakununa bi falatin minal ardi illa ammaru alaihim ahaduhum. Tidak halal bagi 3 orang yang berada di padang Sahara kecuali harus mengangkat amir salah seorang di antara mereka. Ada sebuah tuntunan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika kita hidup bermasyarakat, ketika kita berkumpul, maka perkumpulan kita itu harus dalam bentuk berjamaah. Salah satu bentuknya ada pimpinan, ada yang dipimpin. Itu namanya berjamaah. Sholat saja kalau tidak ada imam, walaupun 100 orang yang sholat di tempat ini, itu bukan sholat jamaah namanya. Seperti tadi setelah selesai sholat maghrib, ada yang sholat sunnah di sini, ada yang sholat sunnah di situ, ada yang sholat sunnah di sana. Kan banyak itu jumlahnya, lebih dari 2 orang atau lebih dari 1 orang. Tapi itu bukan sholat jamaah. Karena yang di sini sholat sendiri, yang di situ sholat sendiri, yang di sana sholat sendiri. Padahal jumlahnya banyak, ada di satu tempat, tapi itu bukan sholat jamaah. Kenapa dilakukan seperti itu sholat sunnahnya? Karena memang begitu kalau sholat sunnah. Tetapi sholat jamaah itu sama seperti yang kita lakukan sholat maghrib, ya, bersama-sama berkumpul, ada imam, ada makmum, dan yang terpenting dari sholat jamaah tersebut adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Umar, bahwa kita diperintahkan untuk berjamaah, tetapi kata Umar bin Khattab, wala jama'ata illa bi imaratin wala imarata illa bi ta'atin. Diperintahkan kita berjamaah, tetapi tidak ada yang namanya jamaah kalau tidak ada komando. Jadi walaupun kita berkumpul, kita bergerombol, jumlahnya ratusan, ribuan, jutaan, tetapi kalau tidak ada komando di situ, tidak ada pimpinan di situ, itu bukan jamaah. Lalu tidak ada yang disebut sebuah komando kalau tidak ada ketaatan. Ada pimpinan, ada komando, tetapi komandonya tidak ditaati, maka itu juga bukan jamaah. Dulu pernah, ya, ada orang yang mendeklarasikan diri sebagai pimpinan umat Islam. Saya adalah orang, ya, saya adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin umat Islam di akhir zaman. Lalu dia mengeluarkan komando dan komandonya tidak didengarkan, maka itu bukan jamaah namanya. Salat kita pun seperti itu. Ada imam di depan, ya, lalu memberikan komando sawu sufakum, lalu imam takbir. Kalau makmumnya cuekin imam, itu juga bukan jamaah. Tetapi jamaah manakala imam takbir, makmum ikut takbir. Imam ruku, makmum ikut ruku. Dan yang berikutnya, tidak ada komando wala imaratan illa bitta'ah. Tidak ada komando kecuali ditaati. Maka 3 kunci ini yang disampaikan oleh Umar, bahwa dalam berjamaah itu yang pertama adalah adanya komando, dan komando ini harus ada ketaatan dari orang-orang yang diberikan komando. Baik ikhwata iman rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan karena kita sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan pada malam hari ini tentang hidup berjamaah ini. Tentu saja kita perlu pahami secara betul, ya, secara benar tentang hidup berjamaah ini, karena salah satu kelemahan umat Islam saat ini, umat Islam di negara mayoritas ini tetapi tidak berdaya karena kita jumlahnya banyak, berkumpul, bergerombol, tetapi tidak ada komando di sana dan tidak ada ketaatan di sana. Ketika ada satu komando, ada ketaatan, maka itu bisa memberikan sebuah kekuatan, sehingga jamaah ini kaitannya juga adalah kekuatan. Umat Islam pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya sekitar 200.000 saja, tetapi bisa menghadapi Imperium Romawi dan Persia yang ketika itu sudah menjadi kekuatan yang sangat besar. Maka nanti kita akan lihat lagi apa sih untungnya, apa kelebihannya kalau kita hidup berjamaah.
Tetapi yang terpenting juga pemahaman yang perlu kita ambil bahwa ketika kita mendengungkan tentang kehidupan berjamaah, bukan berkaitan dengan jumlah, tetapi berkaitan pada jalan mana yang kita ada di situ. Walaupun kita sedikit, bahkan walaupun seorang diri, tetapi manakala berada pada jalan yang hak, pada jalan kebenaran, maka sesungguhnya itu adalah jamaah. Dan tidak menutup kemungkinan ada saatnya kita berada pada jalan yang benar, tetapi kita sedikit, kita seorang diri, itu akan ada masa-masa seperti itu. Sehingga ketika kita mendapatkan kondisi seperti itu, diperintahkan kita tetap istiqomah, dan mudah-mudahan ini adalah sebuah ujian yang dapat kita lalui, dan mudah-mudahan umat Islam insya Allah ke depan bisa lebih baik lagi. Kita makin bersatu, kita makin baik, jamaah ini makin kokoh, dan kita mulai dari yang terkecil, mulai dari keluarga, mulai dari masyarakat, masjid, dan seterusnya. Insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan dari hal-hal tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.